Saudara, opsi crowdfunding alias urun dana jadi salah satu sumber dana alternatif pembangunan proyek Ibu Kota Negara atau IKN ini menyeruak saudara wacananya. Apa sebenarnya skema pembiayaan crowdfunding? Nah, Anda mungkin sering dengar di platform-platform seperti kitabisa.com, ayopeduli.id, lalu benihbaik.com. Nah, itu adalah contoh-contoh platform yang mengusung konsep crowdfunding alias mengumpulkan dana dari masyarakat untuk suatu kegiatan. Itu sebenarnya pembahasan ataupun yang secara umum soal crowdfunding. Kalau yang tadi di platform tadi yang saya sebut adalah tentu untuk kegiatan sosial. Nah, saudara, wacana muncul bahwa skema crowdfunding ini nantinya atau akan digunakan untuk jadi salah satu alternatif pembiayaan IKN. Masih wacana, belum tahu ada seperti apa bentuknya, lalu juga bagaimana nanti seperti apa mekanismenya. Nah, yang kita akan bahas adalah sebenarnya crowdfunding ini apa. Jadi secara umum crowdfunding ini mengumpulkan dana dari orang banyak untuk suatu proyek. Kalau tadi yang saya jelaskan adalah proyeknya tentu bersifat sosial. Kalau ini proyeknya adalah Ibu Kota Negara. Yang kedua adalah bersifat sukarela. Seperti tadi, mengacu pada platform-platform yang ada, tentu sifatnya sukarela. Apakah Anda ingin membantu kegiatan-kegiatan sosial yang ada di platform-platform tersebut atau tidak? Kembali lagi sifatnya sukarela. Nah, jadi tidak ada kewajiban Anda mau ikut, Anda tidak mau ikut, tentu tidak ada kewajibannya. Yang ketiga adalah tentu menggunakan platform crowdfunding seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa contohnya. Tapi sebenarnya ini yang secara umum soal crowdfunding mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kegiatan sukarela. Tapi sebenarnya pengertian crowdfunding ini di Indonesia ada beberapa jenis. Selain hanya yang bersifat sukarela atau yang bersifat donation yang tadi saya jelaskan. Ada juga yang bersifat reward. Jadi kalau yang bersifat donation tentu mereka pemodal atau yang memberikan uang tidak akan mendapatkan imbal balik apapun karena sifatnya sosial, sifatnya sukarela. Kalau reward ini biasanya saudara ada hadiah atau imbalan, tapi bentuknya adalah barang, jasa ataupun hak. Jadi rewardnya bukan berbentuk bunga ataupun keuntungan, tapi berupa jasa, barang dan juga hak. Ada lagi nih, yaitu debt. Jadi kalau debt ini sebenarnya mirip dengan pinjaman. Calon debitur yang memberikan proposal proyek lalu memberikan kepada kreditornya ngasih uang nih ke debitornya, dan ini akan dianggap pinjaman uangnya. Nanti untuk pemodal yang memberikan uang itu akan ada imbal balik berupa bunga, saudara. Ini makanya kenapa disebutnya debt atau berupa pinjaman atau utang. Ada lagi yang terakhir adalah equity base. Kalau equity ini seperti saham sebenarnya. Jadi uang atau saham ini disetorkan dari para pemilik modal untuk suatu proyek, nantinya para pemilik modal tersebut mendapatkan imbalan berupa dividen. Nah, karena wacana crowdfunding ini baru berupa wacana saja, saudara, jadi belum ada sebenarnya bentuknya akan seperti apa nih. Apakah donasi, reward, debt, ataupun equity masih akan dibahas, lalu juga apakah jadi memakai sistem ini atau tidak, tentu masih menjadi wacana. Kita sekarang segarkan ingatan Anda lagi. Kenapa sih pembahasan soal dana IKN ini terus bergulir? Karena dananya memang cukup besar yang dibutuhkan. Kami segarkan ingatan Anda, saudara. 466 triliun rupiah dibutuhkan untuk membangun Ibu Kota Negara. Ini adalah skema yang sudah disesuaikan atau sudah disusun oleh pemerintah. Akan ada kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang paling besar 54%, lalu APBN 19,2% dan juga swasta 26,2%. Nah, sebenarnya isu skema crowdfunding akan membiayai IKN ini muncul pasca SoftBank yang memutuskan untuk batal menginvestasikan uang mereka di IKN. Akhirnya sekarang pemerintah sedang mengincar beberapa konsorsium lain tentunya untuk mau menanamkan modal di IKN. Karena lagi-lagi dana yang dibutuhkan cukup besar, saudara, 466 triliun rupiah.